السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, data menunjukkan bahwa 29% dari generasi muda Indonesia adalah seorang agnostik. Data itu disebutkan oleh salah satu asosiasi dari Global Religion yang terkemuka, yang menunjukkan bahwa hampir sepertiga anak muda Indonesia tidak mengakui lagi agama sebagai identitasnya. Fakta yang juga menyedihkan dari Pew Study di Harvard menunjukkan bahwa the highest population, populasi tertinggi yang meningkat dari agama adalah tidak beragama. Artinya, unaffiliated religion lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Bahai, Yahudi. Bahwa orang-orang saat ini di berbagai negara, terutama negara maju, lebih memilih untuk tidak berafiliasi ke agama manapun. Artinya, sepertiga dari penduduk bumi hampir saat ini tidak beragama atau tidak memilih untuk beragama. Fakta yang menyedihkan, boleh jadi itu adalah anak-anak kita, boleh jadi itu adalah cucu-cucu kita, boleh jadi itu adalah cicit-cicit kita. Tidak ada yang mengetahui 10, 20, 30, 40, 50 atau 100 tahun ke depan, apakah anak-anak kita, apakah cucu-cucu kita masih berada di atas tauhid atau tidak. Itulah mengapa yang kita sayangkan hari-hari ini, ketidaktakutan orang tua akan penyimpangan akidah anaknya, tidak takut terhadap tontonan anaknya, tidak takut terhadap histori pencarian anaknya, tidak takut terhadap search engine anaknya, tidak takut kepada chat GPT anaknya, Gemini anaknya, Perplexity anaknya, bahwa yang mereka cari, mereka bertanya tentang suatu hal yang boleh jadi AI menyesatkan mereka. Hari-hari ini, ketakutan kita mengingatkan kita kepada doa daripada Nabi Ibrahim, di mana dirinya tidak hanya berdoa untuk dirinya, tapi berdoa untuk anak keturunannya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim tidak hanya mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan anak keturunannya. Siapalah yang mengkhawatirkan itu? Yang mengkhawatirkan adalah orang yang dijamin surganya. Yang mengkhawatirkan itu adalah orang yang telah mendapatkan gelar kekasih Allah. Yang mengkhawatirkan itu adalah orang
yang mendapatkan surga tertinggi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya. Maka pada kesempatan kali ini kami berusaha memaparkan dan kita berusaha untuk berdialog dengan mereka bahwa kita butuh kepada agama. Dimulai dari apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah telah menciptakan kita dengan penuh keharmonian, dengan penuh kesempurnaan. Bahkan Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Terhadap diri kalian saja, mengapa kalian tidak perhatikan bahwa segala macam keteraturan yang berada di tubuh kita, manusia setiap di antara mereka memiliki 3 miliar DNA yang setiap DNA-nya memecahkan sel-sel lainnya dan tidak bisa diduplikasi dengan DNA lainnya. Banyak keajaiban dari alam semesta, segala keteraturannya, segala keharmoniannya. Ini bukan tanpa kesengajaan. Ini murni kesengajaan. Terlalu indah semesta bila menciptakan dirinya sendiri. Terlalu hidup untuk dikatakan mati. Dan semesta tidak lahir dari ketiadaan. Dia lahir dari yang maha ada dan tidak akan pernah tiada. Dia lahir sebelum kata ada itu ada. Dan dia akan tetap ada sebelum kata ada sudah tidak ada. Maka Allah Azza wa Jalla yang menciptakan alam semesta dengan sedemikian keteraturannya. Allah jadikan bumi jaraknya begitu presisi dengan matahari. Allah jadikan matahari tidak terlalu dekat dengan bumi atau tidak terlalu jauh dengan bumi. Yang para pakar mengatakan bila dekat sedikit maka akan membuatnya terbakar. Bila jauh sedikit maka akan membuatnya menjadi beku. Allah jadikan perubahan siang dan malam bagi manusia. Dan itu cocok untuk tubuh manusia. Tidaklah hal demikian terjadi tanpa kesengajaan. Ini murni karena Allah yang menciptakan kita semua. Dan dia yang mengawasi kita. Dia yang mengurusi kita. Dia yang menciptakan kita secara fisik, secara tubuh. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan bahwa sesuatu yang paling dibutuhkan manusia pasti akan manusia mudah untuk mendapatkannya. Manusia sangat butuh terhadap udara, maka manusia mudah mendapatkan udara secara gratis. Manusia sangat butuh terhadap air, maka manusia mudah untuk mendapatkan air. Manusia butuh tempat tinggal, manusia butuh terhadap pasangan, maka Allah mudahkan mereka untuk mencarinya. Maka dari segala keteraturan ini, mustahil Allah ciptakan kita sia-sia. Allah katakan, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dengan diciptakannya mereka, dengan demikian Allah tinggalkan begitu saja, tanpa ada pengawasan. Sebagaimana sekolah yang menyuruh murid-muridnya untuk belajar sendiri, membuat kurikulum sendiri, ujian sendiri, dan menilainya sendiri. Adakah adalah sekolah yang demikian? Kita akan mengatakan bahwa ini sekolah yang percuma. Ini kita akan mengatakan bahwa sekolah itu sia-sia memiliki murid. Karena tidak sama sekali mengajarkan, memiliki kurikulum, menguji, dan memberikan nilai. Tapi Allah pun demikian. Allah tidak menciptakan kita begitu saja. Allah menguji kita. Allah jadikan kehidupan kita. Maka dia yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan fisik kita. Maka dia juga yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan psikologi kita, spiritual kita, intelektual kita. Maka dia Allah yang mengurusi kita satu persatu. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah manusia mengira bahwa kita mengurusi diri kita sendiri? Tidak. Allah yang mengurusi masing-masing di antara kita. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika Fir'aun mengatakan kepada Bani Israel dan kepada kaumnya, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Maka Nabi Musa pun mengatakan, Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan kami dan memberikan semua ciptaan-ciptaannya dengan segala macam kebutuhan-kebutuhannya dan memberikan dia petunjuk. Lihatlah, Nabi Musa mengatakan, thumma hada. Allah kemudian memberikan dia petunjuk. Allah juga mengatakan kepada Nabi SAW, wa wajadaka dhallan fahada. Kami dahulu mendapati kamu sebagai orang yang tersesat dan kami berikan kemudian hidayah. Maka Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan guidelines, Allah memberikan guidance kepada kita bahwa kehidupan yang lebih dibutuhkan bukan bagaimana terjadinya, tapi mengapa bisa terjadi. Sebagaimana pertanyaan basic manusia, ketika pertama kali dilahirkan ke muka bumi, mereka akan bertanya, dari mana mereka berasal, untuk mengapa mereka dihidupkan, dan kemana mereka akan kembali. Dan Allah menciptakan kita, bukan untuk 3 pertanyaan ini saja, tapi Allah menciptakan kita sekaligus untuk mengetahui
yang mana yang benar di antara yang salah, yang mana baik di antara yang buruk, yang mana jalan di antara yang halal dari antara yang haram. Allah menyuruh kita untuk mengetahui dengan cara belajar. Maka hari-hari ini tidak ada jalur dan tidak ada jalan untuk memerangi kebodohan kecuali kita menuntut ilmu agama, kecuali kita mempelajari ilmu agama, kecuali kita duduk di kajian, kecuali kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mendengarkan mereka tentang ayat-ayat Quran dan hadis-hadis sahih dari Nabi SAW. Karena tidaklah kebodohan kecuali diperangi dengan ilmu. Tidaklah kebodohan kecuali diperangi dengan tarbiyah dan tasfiyah. Itulah asas dan pokok daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fokusnya kepada pengajaran tauhid, fokusnya kepada pengajaran esensi dan fundamental daripada tauhid. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga perlu untuk menjelaskan kepada mereka kebutuhan kita kepada agama. Karena manusia butuh untuk dibimbing. Manusia tidak memiliki analisa intelektual untuk menjudge segala hal yang mereka alami. Dikarenakan manusia butuh yang tidak pernah salah. Karena manusia sifat asalnya memiliki kekeliruan, pernah melakukan kesalahan dan pasti akan melakukan kesalahan. Maka dia butuh zat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Zat itu adalah yang menciptakan kita. Zat itu adalah yang mengetahui masa depan. Zat itu adalah yang mengetahui masa lalu. Zat itu adalah mengetahui yang sedang terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi, bahkan yang sedang terjadi. Bagaimana apabila ia tidak terjadi? Yang tidak terjadi, bagaimana apabila ia terjadi? Zat itu adalah zat yang mengetahui segala hal. Maka kita perlu bimbingan, kita perlu arahan, dan kita tidak hidup begitu saja untuk sekedar makan dan minum, tidur dan bangun, bekerja, memperkaya diri, kemudian dimatikan sebagaimana abu sia-sia. Belum lama berlalu, Idul Adha, kita menyembah hewan-hewan sembelihan kita. Kita melihat bahwa kambing, domba, kerbau, sapi dan untanya, bila mereka disembelih, mereka akan menjadi debu yang berterbangan ketika sudah berada di hari kiamat. Tapi manusia, bila dekat ajalnya, bila telah mati dirinya, tidak sampai demikian saja. Manusia akan dibangkitkan di yaumul hisab, akan ditimbang amal di yaumul mizan, akan melewati sirat, akan terjatuh atau selamat, akan berada di hari kegelapan, akan merasakan panasnya padang mahsyar, akan merasakan beratnya ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak bertahan sampai situ saja ketika beliau mati, maka manusia akan ditanya. Belum saat tibanya istirahat, kecuali saat kita melangkahkan kaki ke surga. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan-pertanyaan tadi mewakili kegelisahan banyaknya orang pada hari-hari ini, bahwa kita perlu mengetahui untuk apa kita diciptakan, dari mana kita berasal, dan apa kehadiran kita di dunia fungsinya. Maka Allah telah menjelaskan semuanya dalam Quran. Allah menyayangi kita dengan cara mengutus 124.000 nabi. Mengutus 25 yang disebutkan dalam Quran. Mengutus 5 yang menjadi ulul azmi min rusul. Dan Allah jadikan 2 di antara mereka sebagai Khalil Rahman. Bukan tanpa kesengajaan, tapi murni karena Allah sayang dengan kita. Dia yang mencukupi kebutuhan fisik kita, dia yang mencukupi kebutuhan lahiriah kita, maka juga mencukupi kebutuhan batin kita. Batin kita adalah selalu membutuhkan zat yang lebih besar daripada kita. Zat yang mengatur, mengawasi, melihat, membersamai. Dia adalah zat yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun kita lamanya berada di dunia. Hadirin jemaah sidang Jumat yang berbahagia, maka semua hal kegelisahan, semua hal kecenderungan yang dirasakan oleh orang agnostik, mereka hanya tidak belajar saja. Mereka hanya jauh dari hidayah karena tidak mau menjemput hidayah. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka yang berjihad, mereka yang bersungguh-sungguh untuk menjemput hidayah, kami pasti akan berikan jalannya. Kami akan berikan petunjuknya. Maka dari banyaknya tontonan yang terlihat di sosial media kita, setiap cuplikan video ceramah yang muncul di beranda kita, setiap status orang yang muncul di status-status kita, itu lahir bukan tanpa kesengajaan. Lahir benar-benar karena Allah menginginkan kita hidayah. Maukah kita menjemputnya dengan merutinkan diri di majelis ilmu, memperdalam ilmu, agar kita dan keturunan kita selamat daripada agnostik, ateisme, liberalisme, paham-paham isme, sekularisme lainnya yang merajalela anak-anak kita. Jangan sampai kita jadikan anak-anak kita besar tubuhnya, tinggi badannya, tapi kita biarkan tubuhnya tergerogoti oleh pemikiran-pemikiran isme yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Moga kita menjadikan mereka sebagai orang-orang yang menyebarkan syubhat-syubhat nantinya berada di YouTube itu.
Maukah kita menjadikan generasi kita sebagai pihak yang nantinya akan menjadi pelopor bagi kesehatan bagi generasi-generasi setelahnya? Maka harus dihentikan sejak awal diri kita sebagai seorang ayah, seorang laki-laki, seorang yang berperan dalam kehidupan rumah tangganya untuk mengajari mereka dan menjelaskan peran penting daripada belajar agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah al-khaliq al-wujud min al-'adam wa ja'il an-nur min al-dhulam wa mukhrij as-sabr min al-alam fanashkuruhu 'ala al-masa'ib kama nashkuruhu 'ala an-ni'am. ونصلي ونسلم على رسول الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا بعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قاعدة الله المحرم وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita juga mendapati berbagai macam berita yang membuat hati kita boleh jadi menjadi gelisah, membuat pikiran menjadi bertambah. Di antara berita-berita itu adalah berita-berita yang selalu mengintai kita bahwa banyak di antara kita yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi di pemerintahan. Kita tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menjadikan manhajnya sebagai bagian daripada panduan hidupnya. Kita tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk mengumbar daripada kesalahan-kesalahan pemerintah dan kita tetap mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Ketahuilah bahwa kebaikan daripada pemerintah itu dimulai dari kebaikan daripada rakyatnya. Kezaliman daripada pemerintah dimulai daripada kezaliman rakyatnya. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Quran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami menjadikan mereka pemimpin-pemimpin karena ada kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang di bawahnya. Bukankah kita mengetahui fakta yang menjadikan bahwa Muslim di Indonesia yang salat hanyalah 38,9% saja. Artinya 4 dari 10 orang Indonesia tidak salat 5 waktu. Apa yang kita harapkan dari generasi yang tidak salat 5 waktu? Maka ketika ada berita yang menyedihkan korupsi, segala macam pelanggaran, maka khawatirlah diri kita. Boleh jadi kita hanya bergantian peran saja. Yang bila kita berada di sana kita akan melakukan hal yang sama. Maka khawatirlah dengan perbanyak ketakwaan dan banyak mendoakan para pemimpin-pemimpin kita untuk Allah jadikan mereka orang-orang yang bertakwa. Begitu pula diri-diri kita. Allahumma salli wa sallim muzid wa barik wa an'i mukarrim wa majid ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المخلصين. اللهم اصلح ولاة أمورنا اللهم اصلح ولاة أمورنا اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين. اللهم عليك بهم. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى صلاتكم. استووا صفوفكم تراصوا. Teruskan dan rapatkan safnya. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر.